Orang yang ikhlas pun dia tidak mengetahui apa kesudahan hidupnya. Husnul khotimah kah? Su'ul khotimah kah? Ada tahu kita? Berkata Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sidin berkata, Jasidin, al-ilmu kulluhu dunya wal akhiratu minhu al-amalu bihi wal amalu kulluhu haba illa al-ikhlasa. Nah, wa qala aidan, ini dua perkataan Sidin. An-nasu kulluhum mauta illa al-ulama'a wa titik. An-nasu kulluhum mauta illa al-ulama'a titik. Wal ulama'u sukhara illa al-amilina titik pulang tuh. Wal amiluna kulluhum magrurun illa al-mukhlisina. Wal mukhlisu ala wajalin hatta yadriya madza yukhtamu lahu bihi. Panjang nih kisahnya. Artinya Jasidin, seluruh ilmu itu masih dihukumi dunia walaupun ilmunya ilmu ibadah. Nah, ilmu ibadah. Ilmu ibadah tuh seluruhnya itu dihukumi masih dunia. Sedangkan hendak dihukumi jadi akhirat adalah mengamalkan ilmu lalu menjadi akhirat. Nah, jadi ilmu itu masih dunia aja sih deh. Menuntut ilmu, kenapa? Karena orang menuntut ilmu tuh niatnya macam-macam. Untuk ini, untuk itu, untuk ini. Jadi masih dihukumi dunia. Ketahuan niatnya bujur adalah bila mengamalkan. Maka bila mengamalkan itulah ilmu yang menjadi kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi ilmu apa aja? Ilmu tauhid, fikih, tasawuf itu akhirat. Apabila diamalkan. Tapi belum diamalkan, Pak, masih sebatas dunia aja. Jadi praktik hal keadaan kita, yaitu bila kita mau mengamalkan, maka ilmu itu disebut ilmu akhirat namanya. Nah, jadi menuntut ilmu ya kita paham, mengerti, masih belum tapi belum diamalkan. Nah, berarti masih dunia aja, hanya dihukuminya tuh. Jersidin ya. Nah, artinya warning jangan sampai ilmu tuh kita hanya sekadar menuntut untuk tujuan yang kada bujur, buktinya kada mengamalkan. Cakap tujuannya bujur, ketahuan babukti ya. Napa buktinya? Mengamalkan. Nah, jadi mengamalkan terhadap ilmu, kala seorangan diamalkannya, kala tengah orang banyak diamalkannya, siang malam diamalkannya, tergantung situasinya diamalkannya. Berarti ketahuan dasar menghendaki keberuntungan di akhirat. Tapi kalau nya menuntut ilmu paham kada diamalkannya, contoh belajar tauhid, bagus kada ini? Bagus. Belum tentunya mengamalkan, tergantung niatnya. Bila niatnya hendak baharatan hujah aja, belajar tauhid tinggi-tinggi, akhirnya nya paham, lalu gawian memapak orang ya. Nah, gawiannya nih, inya sendiri kada mengamalkan. Lamun ilmu tauhid nih tuh, cuma nya baharatan bati tinggian pandir. Karenanya ada bisi bahan hasil dari menuntut ilmu lalu rasa harat. Nah, berarti kan tauhid yang dipelajarinya masih dunia naranya. Karena pakaiannya tuh untuk dunia, nah baharatannya kita. Nah, belum jadi akhirat, padahal ilmu tauhid itu ilmu ibadah. Kada sedikit manusia yang kayak ini nih. Fikih gitu juga. Kalah berdebat lalu ya belajar pulang. Ilmu fikih nih, ilmu khilafiyah. Lalu menantang pulang berdebat gitu aja. Baharatan aja tuh. Jadi tergantung niatnya. Maka niat itu ketahuannya di mana? Ketahuannya di praktik kita. Bila praktik kita mengamalkan ilmu, berarti dasar bujur niatnya akhirat. Bila praktiknya kadada, tauhid, paham tauhid, apa praktiknya? Ikhlas. Beramal dengan ikhlas itu orang paham tauhid. Ternyata ini kada ikhlas juga. Nah, berarti kan ada paham naranya. Nah, jadi seluruh ilmu masih dihukumi dunia, sedangkan mengamalkan ilmu baru disebut akhirat. Itu maksudnya. Kalaunya diartikan sadanya seluruh ilmu dunia, mengamalkan ilmu akhirat. Nah, kan lo bingung ngapain tuh? Ngepan itu aja. Dan seluruh amal nih kita nih mengamalkan ilmu disebut amal namanya.
jangan langsung bangga juga. Sebab biasanya ilmu diamalkan bisa berujung kepada kesia-siaan. Nah, seluruh amal itu pasti sia-sia kecuali amal yang ikhlas. Nah, hanyar kada sia-sia, hanyar ada upah ganjarannya di akhirat. Seluruh amal, nah amal apa aja tuh? Amal kebaikan, amal kejahatan pang itu kada perlu mahjatakan ikhlas. Mencuntan maling nak ikhlas kah? Kada perlu, jelas sudah gawirnya salah. Ini gawir kita yang baik ini nah, jangan-jangan jadi debu yang berterbangan di tiup angin nih kita, kada jadi apa-apa. Napa sebabnya? Satu aja kada ikhlas. Pemahaman ikhlas nih, niat itu dulu. Bila niatnya sudah bujur, berbuah kepada pandangan hati yang bagus. Nah, pandangan hati yang bagus inilah yang disebut nur ya kita yang ada di hati yang terang. Lalu hati itu jadi bersinar-sinar. Nah, karena pandangan hatinya bagus. Sebab apa? Sebab niat yang bujur. Nah, ini yang disebut ikhlas namanya. Jadi kayak apa aja orang beramal kada bisa diisi pandangan hati yang baik yang disebut masyhad atau musyahadah. Bila niatnya kada bujur, rusak nih kita pandangan. Bila niatnya salah. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi menulis bab yang pamulaan bab ikhlas. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu khusus menyatakan dalil-dalil ajaran tauhid, dalil-dalil ajaran fikih, dalil-dalil ajaran tasawuf. Yang pamulaan sama sekali niat yang sudah dibahas tentang keikhlasan. Ini menandakan amal itu yang paling menentukan adalah keikhlasan atau niat tadi. Seperti ini dipadahkan seluruh amal sia-sia, habaan mansura, debu yang berterbangan. Nah, kecuali amal yang ikhlas. Nah, dan bermula seluruh manusia, nah, mati hatinya, tambah itu hatinya, mati hatinya. Jadi siapakah manusia itu, sugih kah, miskin kah, tuha kah, anu, bini-bini, laki-laki, itu pasti hatinya mati. Kecuali, nah ini yang hidup, kecuali orang yang berisi ilmu fardu ain yang disebut jadi ulama namanya. Ilmu fardu ain ada di dirinya. Nah, jadi siapakah? Lah bila inya kada paham ilmu fardu ain, hatinya tuh mati. Kecuali jadi ulama dan orang yang mendekat dengan ulama, itu tafsirnya. Siapa orang yang mendekat dengan ulama ini? Yaitu orang yang belajar. Jadi orang yang hidup hati itu adalah pertama orang alim dulu, kedua orang yang berpaharah dengan orang alim. Nah, seluruhnya aja kita mati. Kayak apa hendak hidup hati bahan bakar untuk menghidupkan hati kadada. Tapi jangan langsung bangga dulu, kasih himungan dulu. Ulama dan penuntut ilmu nih jangan himbau dulu. Kenapa? Sebab seluruh ulama atau orang yang mendekat ulama itu bisa mabuk. Arti mabuk tulis di bawah, lupa dengan Allah. Alim bangga dengan ilmunya. Penuntut ilmu bangga dengan dirinya karena berisi guru yang harat yang alim misalnya. Nah, ini bisa mabuk juga namanya. Ya kadang ada baharatan. Nah, baharatan ini mabuknya kita lupa lawan Allah. Manusia itu bila lupa dengan Allah, makanya rasa besar dirinya. Siapa kan itu? Bila lupa lawan Allah, dia merasa besar akan dirinya. Tapi bila ingat lawan Tuhan, maka dia menyadari bahwa dirinya hina. Itu sama dengannya sudah tuh. Siapakah? Bila ingat lawan Tuhan, sadar tuh dirinya hina. Nah, jadi ulama jasidin bisa juga mabuk. Arti mabuk lupa dengan Allah. Nah, apa contohnya lupa dengan Allah? Bangga dengan ilmu, bangga karena banyak bisi guru, bangga karena banyak bisi sanad, bangga karena menuntut ilmu kemana-mana, keluar negara, keluar negeri, misalnya, bangga nih.
Nah ini hasil karena kadeda isi guru ya kita yang menuntun. Tapi siapa ulama yang selamat kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Nah, itu. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmu, nah, tambah itu ilmu. Dan orang yang mengamalkan ilmu, ilmunya tertinggal. Dan orang yang mengamalkan ilmu, alim sudah, menuntut ilmu sudah, lalu mengamalkan ilmu, itu pun tertipu. Hati-hati juga. Banyak orang yang beramal tapi tertipu, kecuali orang yang ikhlas hatinya. Nah, tak boleh pulang ke sini. Jadi 2 kali Sidin berucap dalam 2 redaksi yang ujung-ujungnya pentingnya ikhlas. Nah, ikhlas ya kita. Ujung-ujungnya ikhlas juga. Nah, alim benar, kada ikhlas sia-sia. Bungul benar, kada usah ditakuni lagi, nyata kada ikhlas sudah. Dan orang yang ikhlas pun, nah ini pulang nih, kalau pang kita ikhlas lalu bangga, jangan. Nah, orang yang ikhlas pun dia tidak mengetahui apa kesudahan hidupnya. Husnul khotimah kah? Su'ul khotimah kah? Ada tahu kita? Ikhlas sudah, tapi kita kada tahu apa kesudahan akhir kita. Kesudahan amal itu maksudnya hidupnya. Karena orang hidup ya beramal. Mun orang mati pang kada beramalnya. Nah, ini jadi kada kawa kita mengandalkan apapun di diri kita. Nah, cuma kita ada basic kegembiraan hati, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ada basic hati senang terus. Nah, kenapa? Karena Allah yang menjadikan hatinya senang. Nah, senang dengan Allah aja kita. Nah, ini ciri orang yang husnul khotimah. Ciri aja juga. Ada kawaju kita berempat di ciri, mendung berarti hujan. Mendung benar, hujan kah? Pastilah ada pasti juga hujan. Cuma biasanya bila mendung tuh hujan. Apalagi mun hirang benar biasanya. Nah, jadi kita ini kan ada bangga-bangganya aja kita. Nah, apa dibanggakan? Nah, cuma yang kita bersyukur adalah saat ini nah dalam posisi yang diridhoi oleh Allah itu kita syukur benar. Allah ridho lawan kita. Banyak dalil orang menuntut ilmu itu diridhoi oleh Allah. Nah, disenangi oleh Rasulullah, dicintai oleh wali-wali Allah. Itu banyak benar dalilnya nih. Jadi kita gembiranya atas rahmat Allah tersebut, bukan gembira dengan diri kita sendiri. Kalau gembira dengan diri kita karena kawa menuntut ilmu, ini ujub narannya. Kalau kita gembira dengan Allah yang sudah menolongi kita berbuat kebaikan, nah ini yang disebut ibadah hati. Ibadah hati. Nah, jadi ikhlas ya kita. Ikhlas itu ya niat. Apa niat kita? Maka tidak mengetahui apa kesudahan diri kita. Nah, maka itu kita bersangka baik lawan Tuhan. Bersangka baik, apalagi sudah tuha-tuhaan ini. Nah, sangka baik dikuati aja kita. Sebab orang tuha mustahil ba'anum. Ya kada. Mun orang anum bang, mungkin haji batuha, umurnya panjang mungkin batuha. Tapi mun tuha biar panjang umurnya kada ba'anum juga, tetap batuha. Nah, jadi orang anum ada 2 kemungkinan. Batuha atau out ya kita. Orang tuha hanya 1 kemungkinan. Kada mungkin ba'anum. Nah, apa kemungkinannya? Out. Nah, maka hati itu wajiblah bersangka baik lawan Allah. Sangka baiknya aku jadi yang orang Tuhan nih. Bila mati diampuni Allah dosa-dosaku. Diberi Allah rahmat. Nah, dikubur aku disayangi Tuhan. Kada disiksa. Nah, oleh malaikat nungkan nangkir aku nyaman benar. Kada ditanya. Wah, itu sangka baik kita lawan Tuhan. Dibangkit dari padang mahsyar aku dipakaiani, diberikan kendaraan burak, meluncur, kada singgah ke padang mahsyar, langsung menderubus masuk ke surga. Nabi aja terkejut jadi nih, saking anehnya. Nah, sangka baik lawan Tuhan kayak itu. Nah, kayak itu caranya. Maka kita ujar Allah Ta'ala nih, aku ujar Allah Ta'ala tergantung sangkaan hambaku lawan aku. Nah, ini sangka baik kita. Tapi sesuaikan lawan gawe.
Nah, ini bersangka baik, gawinya kada sesuai. Tuhan sudah badumnya gawian misalnya. Atas dasar bersangka baik kuat lawan Tuhan, ini luput bin bongol. Nah, tapi ada juga orang beribadah aja, tapi sangkaan buruk terus lawan Tuhan, ini salah juga. Beribadah hari-hari, 5 waktu menjaga sembahyang. Nah, puasa, hari-hari puasa, hari raya puasa juga sih dia. Saking kuatnya beribadah, tapi sangkaan buruk lawan Tuhan. Aku nih sakon bilanya mati, aku jangan-jangan soal khatimah aja. Aja kita kada pintar nih nih. Aku bila mati di kubur bisa orang pukuli sekolah ya. Nah, jangan kayak itu bersangka-sangka. Nah, bersangka bagus saja lawan Allah Taala.